wabarakatuh. Nah, ini adalah lingkungan SMK ISTI ya. Jadi nanti pertama-tama kalau misalnya kalian datang pada saat awal pertama, kalian nanti akan memasuki lingkungan ini ya. Itu adalah pintu gerbangnya. Masuk, kemudian nanti kalian jalan lurus sampai ke belakang sini ya. Nah, tuh. Kemudian kalian jalan ya. Ini adalah kelas RPL ya, yang jelas itu bukan kelas kalian. Nanti kalian jalan, nanti akan bertemu sama satpam ya, yang akan mencek suhu tubuh kalian. Jadi pastikan dulu kalian suhu tubuhnya itu dicek ya. Nanti pada saat datang kalian harus dicek suhu dulu nih bersama. Nah, kemudian kalau sudah cek suhu, kalian cuci tangan ya, cuci tangan. Kalian jalan ya. Nanti kalian ke kelas dulu karena ada pertemuan di kelas ya. Nanti kalau sudah, kalian turun dan masuk ke, ini adalah pintu lab ruang 2 ya. Kemudian yang di dekat piket itu adalah pintu lab ruang 1. Nah, ini adalah pintu lab ruang 1. Jadi nanti ada pembagiannya, mana ruang 1, mana ruang 2 ya. Ini juga ada tangganya. Nanti kalian masuk saja ke ruangan lab resep. Nah, ini adalah ruang 1. Nanti kalau misalnya di hari kedua kalian sudah datang pagi-pagi dan menunggu, kalian bisa tunggu di gazebo ini ya. Nah, itu ada yang bersilang, artinya tidak boleh didudukin dan kalian harus tetap jaga jarak. Oke. Nah, ini ruangan 2. Misalkan ibu praktikumnya di ruangan 2, berarti ibu masuknya lewat sini ya. Tapi kalian boleh masuk kalau sudah dibolehkan memasuki ruangan praktikum. Nah, tadi kan sendalnya dilepas. Kemudian kalian ganti sendal yang ada di lab, ada di sana sendalnya. Nah, ini adalah sendal yang ada di lab yang bisa kalian gunakan sesuai dengan ukuran kalian ya. Misalkan ini gue pakai untuk di lab. Kalau merusak harus mengganti ya. Nah, setelah kalian menggunakan sendal, kalian bisa duduk di tempat yang sudah disediakan, nanti akan diatur oleh pengawasnya ya. Terus nanti pada saat di dalam lab, kalian wajib menggunakan sendal lab ya. Ini untuk di lab dan sudah disediakan. Kemudian menggunakan jas praktikum milik pribadi yang sudah dibagikan. Kemudian sarung tangan, masker, dan tutup kepala. Nah, ini wajib digunakan pada saat praktikum dan sampai selesai praktikum. Setelah kalian menggunakan APD lengkap untuk praktikum, kalian bisa mengambil kunci sesuai dengan nomor mejanya. Misalnya ibu hari ini berada di meja 5, berarti ibu akan mengambil kunci untuk meja 5. Ini untuk membuka loker yang di dalamnya berisi alat-alat praktikum. Nah, ini lokernya kunci meja ya, jadi kayak ada laci gitu. Buka. Nah, di dalamnya ini berisi peralatan-peralatan praktikum, 1 set ya, masing-masing anak itu 1 meja dan 1 set alat praktikum lengkap. Kemudian di loker sebelahnya ini loker kosong, biasanya untuk meletakkan buku ya. Di dalam sini juga ada ini daftar nih. Periksalah alat sebelum praktik, rapikan alat sesudah praktek, dan bersihkan meja ya. Jadi kita cek alatnya sesuai dengan daftarnya ya. Misalnya di sini ada tulisannya mortir besar, stemper besar ya. Kita cek. Kalau misalnya ada, maka kita checklist. Kita tulis tanggalnya, jangan lupa. Nanti di bawahnya ini paraf kalian, dan paling bawah ini adalah paraf laborannya. Jadi nanti minta paraf sama laborannya. Nanti dicek satu-satu. Mortir besar ada enggak? Mortir kecil, stemper, sendok tanduk, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa ini dicek ya. Anak timbalnya udah lengkap belum? Sama yang miligramnya ini dicek lagi sudah lengkap atau belum. Nah, di hari pertama praktikum nanti kalian akan
melaksanakan yang pertama adalah cek alat, ya, sesuaikan alat-alat yang ada di lab sesuai dengan daftar checklistnya. Kalau misalnya alatnya itu tidak ada atau kosong, kalian bisa laporkan nanti ke laborannya. Atau misalnya ada alat yang rusak atau pecah, kalian bisa laporkan nanti ke laborannya. Setelah itu yang kedua, kalian harus menyetarakan timbangan yang gram maupun timbangan yang miligram. Nanti yang berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menimbang bahan obat secara sederhana, kemudian nanti sampai membungkus puyer sebanyak 10 bungkus. Nah, jadi harus kalian pelajari sampai membungkus sediaan obat dalam bentuk